Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kelompok 10 yang beranggota 3 orang. Yang pertama Ahmad Fauzi Anwar Musadad, yang kedua Muhammad Alfansyah, dan yang ketiga Ajifah Sulfi. Kikla Flow Diagram. Sebelum bahas apa itu Kikla Flow Diagram, ada beberapa hal yang harus kamu pahami terlebih dahulu, yaitu mengenal pengelompokan pasar. Pasar akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pasar barang dan jasa dan pasar faktor produksi terdiri atas pasar tenaga kerja dan pasar uang atau modal. Pasar barang dan jasa. Pasar barang dan jasa adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Untuk perekonomian tertutup tanpa ada campur tangan masyarakat luar negeri. Permintaan berasal dari sektor rumah tangga, konsumsi dan pemerintah. Pasar faktor produksi. Pasar ini terdiri dari pasar tenaga kerja dan pasar uang atau modal. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam perekonomian tertutup. Penawaran tenaga kerja berasal dari rumah tangga konsumsi, sedangkan permintaan tenaga kerja berasal dari perusahaan dan pemerintah. Sedangkan dalam perekonomian terbuka, permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat berasal dari negara lain. Pasar uang atau modal. Pasar uang atau modal adalah interaksi antara permintaan dan penawaran uang. Hal yang diperjualbelikan dalam pasar uang atau modal bukanlah uang dalam bentuk fisik, tetapi hak dan penggunaan uang. Penawaran uang berasal dari pihak-pihak yang Gunaan sirkuler flow diagram. Setelah kita mengetahui pasar-pasar yang akan berperan dalam sirkuler flow diagram, mari kita perhatikan diagram di bawah ini. 1. Penjelasan. Sektor RTK atau konsumen akan membeli barang atau jasa dari sektor RTP atau produsen. Pada sisi lainnya, RTP akan menerima uang dari RTK. Ini artinya RTK akan berperan sebagai pembeli barang atau jasa dan RTP penjual. Pada arus ini, RTP menetapkan harga produknya berdasarkan biaya dari tenaga kerja serta kemampuan yang dimilikinya. Sementara harga yang muncul di pasar barang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan RTK dan penawaran RTP. Transaksi barang dan jasa terjadi di pasar barang produk market. 2. Dalam usaha mendapatkan barang dan jasa, RTK akan membutuhkan yang namanya pemasukan. Pendapatan ini dapat diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dimiliki. Sektor RTK menawarkan faktor produksi kepada sektor RTP. Sebagai gantinya, RTP akan memberikan uang. RTP memiliki peran sebagai pembeli faktor produksi dan RTK penjual. Harga yang muncul akan ditentukan oleh pertemuan antara penawaran RTK dan permintaan RTP. Transaksinya dilakukan di pasar barang produksi. 3. RTG atau pemerintah mendapatkan penghasilan dari pajak dan menggunakannya untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, dan RTP. Barang dan jasa ini nantinya akan dipakai sebagai bentuk pelayanan kepada